Jemaat kekasih Tuhan, bertemu kembali di dalam rangka merefleksi firman Tuhan pada malam hari ini. Salam jumpa, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mulai refleksi ini. Kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Engkau berkati kami semua sehingga malam ini kami dapat kembali merefleksi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan jemaat Tuhan dimanapun mendapat berkat dari-Mu. Bapa di sorga, urapi kami semua yang ada di tempat ini agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita baca Alkitab kita dari surat Rasul Petrus yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai seterusnya. 1 Petrus, surat Petrus yang kedua, bab 1, ayat 3 sampai 11, demikian firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa hendak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah
tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman yang telah kita baca bersama. Yang hendak kita renungkan adalah terutama ayat yang ke-10. Hendaklah berusahalah sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita lihat sekilas mengenai surat ini. Surat ini terdiri dari 3 pasal, 61 ayat dan 1559 kata. Cukup pendek surat ini, tapi isinya sangat dalam. Surat ini nampaknya membahas mengenai kesucian dan kesetiaan di tengah kemurtatan dan kebusukan. Kebusukan yang di sini yang dimaksud adalah tabiat-tabiat busuk. Surat ini ditulis kira-kira tahun 66 sampai 68 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Artinya surat ini ada pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Karena setelah bagian ini, terutama ayat 13 sampai 15 nanti ujung bagian ini kita akan melihat bahwa rasul dibunuh secara keji, yaitu disalibkan dengan tangan di bawah dan kaki di atas. Artinya apa? Artinya kepala Rasul Petrus ini di bawah. Kenapa demikian? Karena Rasul Petrus menganggap tidak layak apabila disalib seperti Tuhan Yesus, sehingga dia memilih untuk disalib dengan kepala di bawah. Kekasih Tuhan, bagian ini ada satu kata yang paling dapat mengikat semuanya, yaitu berharga. Apa yang berharga? Dari sana kita hendak melihat banyak hal mengenai apa yang mau disampaikan rasul ini. Dari latar belakang yang seperti itu, maka kita hendak melihat apa yang tersurat di dalam surat ini. Saya tertarik dengan nama sang rasul. Sang rasul ini namanya minimal ada 3. 1, Simon. Simon ini dari kata sama. Sama itu mendengar, mengabulkan. Jadi kalau Simeon sama on itu dapat dipahami bahwa Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mengabulkan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua Petrus. Nah, apa ini Petrus? Petrus ini seakar dengan bahasa Latin Petra. Us di sana artinya orang. Berarti Petrus ini yang dimaksud ya seseorang, namanya batu. Kemudian Kefas.
Jadi minimal ada 3. Ini menunjukkan bahwa wilayah tempat kerja Tuhan Yesus dan para murid ini di tempat yang banyak bahasa. Berarti di sana banyak orang asing bersinggungan, sehingga namanya pun 3. Yang kedua, menurut Petrus, proses keselamatan itu manusia dilibatkan oleh Tuhan. Jadi manusia ini secara iman di dalam Kristus, dia diberi tempat untuk mengajarkan sesuatu. Sesuatu itu yang paling berharga ialah kehidupan baru, kehidupan bersama Kristus, kehidupan di dalam Roh Kudus. Karena bagian ini ditulis oleh Rasul Petrus setelah waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Roh Kudus turun mengurapi seluruh para rasul. Dari sana manusia oleh Tuhan diberi anugerah untuk dipanggil dan dilibatkan. Manusia tidak terlibat di dalam proses, tetapi saat manusia ditebus, ia dilibatkan, dikuduskan, sehingga dia menjadi alat-alat Tuhan di dalam menggelar karyanya, ialah menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang dikuduskan, dia punya tanggung jawab untuk menjaga karya keselamatan itu. Karya keselamatan Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa harus dijaga. Setiap manusia yang ditebus sudah dikuduskan, ditempatkan dalam karya keselamatan Tuhan. Ia dilibatkan menjadi alat-alat Tuhan, maka ia punya tanggung jawab mempertahankan keselamatan itu. Dan mereka giat bertumbuh. Kekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sempat nganter manten ke luar kota. Saya melihat ada sebatang pohon tomat kecil. Pohon tomat ini di tempat yang tandus, entah karena tidak ada pupuk, entah seperti apa. Tetapi pohon tomat ini ternyata berjuang untuk hidup. Apa hubungannya dengan pengajaran Rasul Petrus? Berkembang ini, hidup ini, itu membutuhkan sikap hidup. Nah, dari pohon tomat ini yang sangat kecil karena tempatnya tandus dan kering, ternyata ia tetap memperjuangkan hidup. Bahkan saya melihat di sana ada bintik-bintik bunga. Dan di sana mulai ada buah-buah yang sangat kecil. Dan itu tetap akan menjadi tomat. Demikian juga sikap hidup orang beriman.
Karena kita ada di dalam Kristus, kita ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, melalui janji dan anugerah Kristus, kita harus hidup, memperjuangkan hidup semakin dekat dengan Sang Kristus. Perjuangan ini butuh kekuatan. Perjuangan ini butuh fasilitas. Tetapi fasilitas dari Tuhan akan membuat hidup kita terjaga. Kasih Tuhan akan membuat hidup kita hidup di dalam ketaatan. Hidup yang dijaga dan taat inilah hidup di dalam kasih karunia dan hidup di dalam kekudusan pemberian Tuhan. Mari kita lihat kembali pohon tomat. Pohon tomat yang kecil ini adalah contoh. Karena apa? Saya mau memberi contoh pohon anggur di rumah saya nggak ada, pohon korma di rumah saya nggak ada yang akrab dengan gambar Alkitab. Saya mencoba memahami pohon tomat yang kerdil ini. Kekasih Tuhan, kita adalah milik Kristus dan percaya kepada Tuhan. Atau kalau dalam bahasa aslinya Yud He Vav He. Atau kalau bahasa sopannya orang Ibrani bisa juga disebut Adonai. Adonai itu artinya Tuanku, Tuhanku. Nah, jangan berhenti. Jadilah bagian dari karya keselamatan. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti tumbuh. Hasilkan buah. Seperti bibit tomat kecil tadi. Pohon tomat ini akan membuahkan tomat. Apapun bentuknya, berapapun besarnya, pohon tomat ini akan berbuah tomat. Demikian pun kita. Kita sebagai murid Tuhan Yesus bertumbuhlah di dalam Kristus. Sekecil apapun kita akan berbuah menurut buah-buah dari Kristus. Oleh karena itu kita kembali mencontoh ke tomat kecil tadi. Ia bisa dipanen oleh yang memanen. Tidak seperti pohon lain. Misalnya pohon kelapa sekian tahun, bahkan kelapa dalam bisa puluhan tahun. Atau pohon mangga bisa puluhan tahun baru berbuah. Tomat ini menjadi contoh. Beberapa bulan dari ditanam, kita akan melihat sebuah proses. Biji yang sangat kecil itu akan terbelah. Kemudian muncul akar. Kemudian muncul tumbuhan kecil yang sangat rapuh. Mungkin dia bisa dimakan ulat. Mungkin kering. Itu risiko. Bahkan hewan-hewan di dalam tanah bisa memakannya. Kekasih Tuhan, jangan takut. Mari kita berjuang kayak pohon tomat. Tetaplah tumbuh.
tetaplah tumbuh. Tetaplah bergerak. Kita contoh tomat tadi. Ia mau membelah diri. Ia mau tumbuh. Dan dia tetap mempertahankan kehidupan yang berbuah. Luar biasa. Pohon tomat yang saya lihat tidak lebih setinggi ini. Dan buahnya pun tidak sempurna, tapi tetap berbuah. Kekasih Tuhan, hidup kita pun demikian. Tantangan memang ada, berat iya. Tetapi tetaplah hidup di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Berbuah di dalam Kristus. Karena itulah tujuan kita hidup. Yang ketiga, ada pilihan. Tumbuh atau roboh. Apakah kalau sudah tumbuh pasti aman? Tidak. Semakin besar pertumbuhan, kita dihadang oleh alam. Kita dihadang oleh hama. Bahkan bisa jadi tanah di tempat kita tumbuh tidak subur. Sehingga pertumbuhan kita tidak maksimal. Tapi yakinlah, kita harus memilih untuk tumbuh. Karena baik tumbuh atau tidak tumbuh, sama-sama kita berjuang. Kekasih Tuhan, apakah di sana semua memberikan harapan? Belum tentu. Apakah di sana semua fasilitas ada? Belum tentu. Apakah yang memberikan zat hara untuk tomat kecil tumbuh cukup? Belum tentu. Demikian juga kita. Kita ada di dalam gambar yang seperti itu. Kita bercermin pada pokok tomat yang kecil itu. Apapun risikonya, si tomat kecil ini membuahkan tomat. Kita pun demikian, tumbuhlah di dalam Tuhan. Tumbuhlah bersama Roh Kudus. Tanpa kita di dalam Tuhan, tanpa penyertaan di dalam Roh Kudus, hidup kita akan sia-sia. Sebagai PR nanti bisa dilihat Matius 3 ayat 8. Bisa dilihat Galatia 5 ayat 22. Bisa dilihat Roma 7 ayat 4. Dan terakhir Matius 3 ayat 8 menjadi titik pokok. Ini pesan. Ini pesan Rasul Petrus agar kita terus tumbuh. Kekasih Tuhan, mari kita catat. Pertama, kalau kita mengaku milik Kristus, kita harus taat. Dan kita buktikan pengakuan kita. Yang kedua, kita harus malu dengan biji tomat. Biji tomat itu sangat kecil. Tetapi buahnya bisa kali 10 bahkan 100 kali lipat besar biji tomat. Kita orang Kristen punya misi bertumbuh, berbuah. Yang ketiga, siapa yang hidup, tumbuh, sekitar kita ada gulma, sekitar kita ada hama, di sekitar kita belum tentu air cukup.
Di dalam kita hidup, kita diberi Tuhan embun. Kita diberi Tuhan sinar matahari. Kita diberi Tuhan nutrisi yang ada di dalam tanah. Secara iman kita diberi Roh Kudus. Bapa menyertai kita. Kristus menyertai kita. Dia berkarya melalui Roh Kudusnya. Nikmati itu. Ayo kita berjuang. Bangsa, negara, dan gereja butuh Anda, butuh saya. Mari kita tumbuh, kita berkembang, kita berbuah agar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang lebih menjelaskan kepada jemaat Tuhan dimanapun. Ampuni apabila dalam kata-kata kami tidak sesuai kehendak-Mu. Sempurnakan renungan kami malam ini agar nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga Pak Suwito Danu Asmoro, yang beberapa waktu lalu Pak Suwito engkau panggil. Berkati, lindungi, dan sertai keluarga kami agar nama Tuhan dimuliakan. Kami hendak undur dari pertemuan malam ini, kembali di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan perenungan kami malam ini. Dimuliakanlah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.